13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Anggota DPR RI dari PDIP Yasona Lauli memperingatkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk berkoordinasi dengan benar dengan Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra soal pelanggaran HAM berat. Ex-Menkumham ini juga menyeret pernyataan Yusril yang geger menyebut bahwa peristiwa 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Ia pun mendesak agar Natalius Pigai duduk bersama Yusril untuk menyamakan pandangan soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Karena Yasona menegaskan bahwa Presiden Jokowi mengakui peristiwa kerusuhan Mei 1998 masuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini Yasona tegaskan dalam rapat Komisi 13 DPR RI dengan Menteri HAM pada Kamis 31 Oktober 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis, tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana, sangat baik sekali. Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya ini? Itu yang pertama. Sehingga nanti bedahnya kasusnya itu bisa kita lihat untuk langkah-langkah ke depannya. Yang kedua, kami, ini ada Pak Dirjen HAM, Dahana, melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dibentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Tadi Pak Ayub Pak Ayub menyampaikan kita kick off program itu 13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Antara Bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni. Karena ini adalah keputusan pemerintahan yang lalu. Kami dan Pak Menko Polhukam yang sebelumnya untuk pelanggaran ini sudah membuat kerjasama. Ada Presiden mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Jadi pendekatan non-yudisial yang dimaksud tadi dikatakan oleh Pak Ayub, bagaimana masyarakat korban HAM itu mendapat program-program bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan dulu pengalaman kita penyelesaian Talang Sari. Kami mulai dengan penyelesaian Talang Sari. Ini ada Pak Dirjen HAM. Sehingga model penyelesaian Talang Sari kita lakukan dalam pendekatan non-yudisial. Diberikan pendidikan, bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali. Hak-haknya diberikan. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Menteri dan timnya tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, 13 pelanggaran HAM tersebut. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM. BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui
pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.